Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan, yang mana jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah bisa kita hitung dengan mesin secanggih apapun. Dan bahkan saking maha penyayangannya Allah Subhanahu wa taala kepada diri seorang manusia yang lalai, tidak pernah melaksanakan sholat, masih Allah berikan kenikmatan. Manusia yang jarang melaksanakan ibadah kepada Allah, masih Allah berikan kenikmatan. Dan bahkan orang kafir sekalipun yang mengingkari Al-Quran, yang mengingkari Allah, yang mengingkari Nabi Muhammad SAW, tetap Allah akan berikan kenikmatan selama kita masih hidup di alam dunia. Karena aturan yang Allah jalankan di alam dunia sebagaimana yang telah sering kita dengar, sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Rahmannya Allah, kasih sayang Allah, selama di dunia Allah akan memberikan seluruh kenikmatan kepada siapapun tanpa terkecuali. Ibarat sebuah kolam ikan, di situ ada ikan yang besar, ada ikan yang kecil, ada ikan yang lambat, ada ikan yang cepat, ada ikan yang bahkan tidak berusaha untuk mendapatkan makanan. Ketika ada seseorang yang mengalungkan suatu makanan ke dalam lubang, ke dalam kolam ikan tersebut, maka semua ikan-ikan yang ada di situ akan berebut makanan. Ibarat manusia yang hidup di alam dunia, ada nanti ikan yang mendapatkan bagian yang besar tergantung dari usahanya. Seperti halnya manusia yang hidup pada kesempatan kita. Hingga detik hari ini, manusia akan dilihat bagaimana usaha dan ikhtiarnya selama ia masih hidup di alam dunia. Namun sebaliknya, sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan berlaku kepada manusia-manusia tertentu, manusia-manusia yang beriman kepada Allah, dan manusia-manusia yang berhasil mencapai derajat muttaqin beserta orang-orang yang memahami siapa Tuhannya. Dan tak lupa salawat teriring salam, marilah kita panjatkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang membaca maupun yang tidak membaca maupun yang mendengarkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisa menjadikan kita wasilah ketaatan kita atas syariat Nabi Muhammad SAW. Akhina fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kita berbagi sharing tentang hati manusia beserta akal pikiran yang membentuk kejiwaannya. Pada dasarnya, manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang mulia dari awal hingga akhir dalam proses penciptaannya. Akan tetapi manusia yang bisa mencapai derajat muttaqi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang telah berhasil mencapai derajat muttaqi dengan caranya masing-masing. Akan tetapi cara yang jarang orang lakukan, cara yang jarang dan bahkan mungkin sudah langka hingga saat ini adalah sesuai dengan yang sering kita dengar ungkapan man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui siapa dirinya, maka ia akan mengetahui siapa Tuhannya. Berbicara tentang bagaimana cara kita memahami diri kita sendiri. Terkadang dalam diri seorang manusia itu yang namanya keraguan, yang namanya keilmuan, yang namanya keyakinan, itu saling beradu satu sama lain. Dalam diri jiwa seorang manusia saja, kita terkadang merasa masih ragu untuk melakukan hal yang baik maupun hal yang kita anggap baik. Sebagai contoh, ketika kita sedang melaksanakan sholat 5 waktu, terkadang hati ini berbenturan dengan akal pikiran kita.
antara hati dan akal kita yang dangkal, masih meragukan yang namanya sholat kepada Allah, apakah sholat ini diterima atau tidak, kita masih punya pikiran seperti itu gitu misalkan. Pada kesempatan hari ini izinkan kita mengupas tentang dua sisi manusia, yaitu akalnya dan juga hatinya, yang mana akal dan hati harus balance, harus ada yang namanya kontinuitas, keseimbangan, balancing antara akal sehat manusia yang telah Allah berikan beserta hati nurani manusia tempat meyakini. Mari kita lihat. Manusia terbagi dari dua sisi. Ada manusia yang lebih mengedepankan akal pikirannya. Bahaya juga jika kita menemukan seseorang yang lebih mengedepankan akalnya daripada hatinya. Akan tetapi salah juga jika ada manusia yang terlalu mengedepankan hatinya, mengesampingkan akal pikirnya. Lalu bagaimana antara akal, hati kita sinkronkan, maka itu akan menjadi sebuah kejiwaan kita sebagai orang yang mutskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seperti itu? Kita bisa mengambil contoh. Ketika akal manusia lebih diutamakan, maka yang namanya Tuhan, surga, neraka, dosa, dan pahala, bahkan itu semua hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, keakhiratan, jika manusia terlalu mengedepankan akalnya, maka hilanglah. Tuhan pun bisa hilang. Mengapa seperti itu? Kita bisa melihat bagaimana orang yang menuhankan ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuanlah yang akan ia dewakan. Seperti halnya anak remaja zaman sekarang, lebih mengedepankan dan lebih percaya dengan yang namanya gadget, HP, ketimbang mereka berpikir untuk mencari jawaban yang pasti. Kemudian, itu untuk orang yang mengedepankan akalnya. Lahirlah namanya orang yang mencampur adukan antara ibadah dengan keagamaan yang kurang benar. Akhirnya menentukan segala sesuatu, membuat aturan yang baru. Kemudian mencampur adukan antara agama dengan pekerjaannya, dengan sesuatu yang sebenarnya itu bisa kita padukan, akan tetapi mereka padukan dengan cara yang sangat-sangat salah. Kemudian, apa yang akan terjadi jika kita lebih mengedepankan hati? Maka kita akan menjadi orang yang terbawa suasana, terbawa teman, terbawa pergaulan, terbawa tren, terbawa sesuatu yang menjadi sesuatu trending di alam kita, seperti hanya kebanyakan remaja zaman sekarang. Remaja zaman sekarang itu, jika kita melihat perkembangan remaja dari zaman ke zaman, kita bisa lihat remaja itu sekarang tidak bisa membedakan kapan dia harus berpikir logis dan kapan dia harus menggunakan perasaannya. Seperti halnya sebagai contoh, kita berbagi tips dan triknya, motivasi untuk kita semua. Ketika akal kita diserang, maka masukkanlah hati di sana. Sebaliknya, jika hati kita yang diserang, maka masukkanlah akal sehat di sana. Maksudnya apa? Masukkan hati ketika akal kita diserang, masukkan hati ke dalam pikiran ketika pikiran kita diserang. Sebagai contoh, masukkan akal ketika hati kita, masukkan akal ketika hati kita diserang. Maksud diserang di sini adalah suatu keadaan di mana manusia itu, mau remaja, mau usianya lansia, tua, bahkan masih anak-anak, ketika hatinya itu diserang itu seperti misalkan mendapatkan sesuatu yang membuat dia merasa senang, merasa baper, terbawa suasana, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ada seorang wanita, seorang remaja yang sedang ditembak oleh seorang laki-laki. Laki-lakinya itu ganteng, tinggi, putih, bersih, pokoknya good looking deh gitu. Nah, si perempuan ini ketika si laki-laki ini menyatakan perasaannya kepada si perempuan ini, otomatis yang namanya perempuan itu kan makhluk yang penuh dengan perasaan, makhluk yang lebih mengedepankan perasaannya ketimbangkan akal logisnya. Maka ketika yang terjadi saat itu adalah suatu perdebatan, terima nggak ya, terima nggak ya, terima nggak ya, terima nggak ya, kata si perempuan ini. Nah, ketika si perempuan ini
sadar akan posisinya sebagai seorang manusia yang punya akal, maka ketika hati berkata, udah terima aja laki-laki itu, lumayan kok buat status WhatsApp apa segala macam, yang dia kan ganteng orangnya itu bisa punya motor, kemudian putih, orang yang berduit. Nah, hati sedang diserang, maka masukkanlah akal sehat di situ. Seharusnya si perempuan yang sedang dinyatakan cinta ini seharusnya berpikir, oh iya, laki-laki ini berbicara tentang masalah kebahagiaan. Dia berkata seperti ini dengan lantangnya, saya nggak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa menjalani kehidupan ini tanpamu. Aku bisa memberikan kekayaan kepadamu. Aku bisa memberikan yang namanya kasih sayang kepadamu. Seharusnya si perempuan ini memasukkan akal sehatnya. Dia harus berpikir, mengapa engkau berbicara tentang yang namanya kebahagiaan? Kebahagiaan dari segi apa? Apakah dari segi materi? Apakah dari segi perlakuan? Apakah dari segi perilaku? Saya sebagai seorang wanita itu nggak kurang-kurang yang namanya materi. Orang tua saya sudah membesarkan saya dari kecil. Orang tua saya telah memberikan saya gizi yang sempurna hingga saya bisa tumbuh seperti ini. Maka jika Anda hari ini berbicara tentang yang namanya cinta, kasih sayang, kurang apa kasih sayang orang tua kepada saya? Masalahnya, masih adakah perempuan yang logis ketika sedang diserang hatinya? Logis. Oh iya ya. Apalagi dia sekelas jika si perempuan dan laki-lakinya satu kelas gitu misalkan. Oh iya ya. Dia sekolah sama saya, dia sering ketemu sama saya, bayaran juga pakai KJP sama gitu misalkan, kehidupan sekolah. Oh, motor, dia punya motor, dia ganteng bisa luntur. 10, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, paling maksimal yang paling 50 tahun, maka wajah seseorang akan menghilang dengan begitunya. Oh, dia punya motor bagus. Motor punya siapa? Motor punya bapaknya. Logis gak? Menurut akal, ada seorang pelajar yang punya motor bagus, gak logis. Karena pelajar itu saja kan naik motor kan belum mendapatkan izin, belum punya SIM juga. Nah, disitulah hati akan merasa tenang ketika akal masuk di sana. Sebaliknya, ketika akal kita yang diserang, maka masukkanlah hati di sana. Sebagai contoh, studi kasus. Ada seorang perempuan penjual kopi, perhatikan datanya. Ada seorang perempuan yang berjualan kopi di atas trotoar. Sekali lagi, ada seorang perempuan tua yang berjualan di atas trotoar. Kemudian ada Satpol PP lewat. Kemudian Satpol PP ini mengambil barang dagangan si ibu tadi. Menurut akal, tugas si Satpol PP itu logis atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Kenapa? Karena Satpol PP ini menertibkan penjual yang berjualan di atas trotoar. Itu menurut akal. Nah, akal sedang berpikir bahwa yang saya lakukan adalah kebenaran. Akan tetapi, masukkan hati di sana. Kasihan, kata hati. Hati bilang, kasihan, jangan diambil barang dagangannya, jangan disuruh nggak jualan. Siapa tahu si ibu ini satu-satunya mata pencaharian hanya dari sini saja. Siapa tahu si ibu ini punya tanggungan kehidupan di rumahnya. Itu kata hati. Otomatis antara hati dan pikiran kita itu sedang bertarung satu sama lain. Maka ambillah jalan tengah di mana hati kita tenang dengan keputusan tersebut. Kemudian akal pikiran kita pun merasa lega dan bisa menerima keputusan tadi. Apa yang harus kita ambil? Daripada si Satpol PP itu mengambil dagangan si ibu, lebih baik si ibu disuruh pindah jualannya. Kan begitu? Itulah salah satu rahasia dari jiwa manusia, yaitu ada yang namanya akal dan ada yang namanya hati. Akal untuk berpikir sesuatu yang logis, dan 90% laki-laki menggunakan akalnya. Makanya laki-laki itu lebih ke arah tanggung jawab jika menjadi seorang laki-laki. Nah, dan hati tempat untuk meyakini. Makanya dosa, pahala, surga, neraka, serta hal-hal yang berhubungan dengan akhirat
Seperti contoh, dosa itu tidak terlihat, pahala itu nggak kelihatan. Dosa itu tidak berbau, tidak berwarna, dan bahkan tidak berbentuk. Lalu siapa yang harus bisa meyakini dosa tadi? Apakah akal kita? Apakah hati kita? Maka yang berhak untuk meyakini dosa dan pahala keyakinan ada di dalam hati kita. Karena akal kita tidak akan pernah bisa sampai kepada hal tersebut. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama melatih akal kita untuk berpikir dan hati kita untuk meyakini. Kita padukan menjadi satu suatu paduan yang mana ini bisa menjadikan kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit kata-kata motivasi. Intinya adalah ketika akal kita diserang, masukkan hati di sana. Sebaliknya, ketika hati kita diserang, masukkan akal di sana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.